Hai guys, apa kabar? Di video kali ini, aku mau merangkum film yang berjudul Three Wish for Cinderella. Tak usah berlama-lama, posisikan tubuh kalian dengan nyaman. Dan, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, ringankan dan gerakan jari kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan kalau sudah, langsung kita gaskan. Di awal film, diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Cinderella. Lebih simpel, kita panggil aja dia Ella. Dia adalah anak yatim piatu, dan dia tinggal di peternakan warisan mendiang ayahnya, bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Di mana-mana, pasti orang berpikir kalau ibu tiri dan saudara tiri jahat. Nah, di film ini, masih tetap sama jahatnya. Ella diminta ibu tirinya untuk membantu mendandani saudara tirinya, yang bernama Dora. Mereka bersiap-siap, karena akan menjamu kedatangan raja ke peternakan mereka, dan si ibu tiri ini tidak suka melihat Ella keluar peternakan, dan menyuruh Ella masuk ke kamarnya, agar dia tidak bertemu dengan sang pangeran. Ella yang takut, menuruti perintah ibu tirinya, dan masuk ke dalam kamarnya yang sempit, ditemani seekor tikus, dan seekor burung hantu peliharaannya. Saat rombongan raja datang, Ella hanya bisa melihatnya dari balik jendela. Walaupun ibu tirinya jahat, para pekerja peternakan begitu baik kepada Ella, termasuk Alfred. Bahkan, Alfred memberi Ella seekor kuda, yang membuatnya bisa menghabiskan waktu di luar, selagi ibu tirinya menjamu raja. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Ella pun pergi berkuda, menikmati waktunya. Di sisi lain, ibu tiri, dan juga Dora, menyambut kedatangan raja dan ratu. Di luar dugaan, ternyata, sang pangeran tidak ikut bersama mereka. Raja beralasan, kalau pangeran sedang mengikuti pelajaran yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan Ella yang sedang berjalan-jalan tidak sengaja menemukan seekor kuda yang dia pikir tidak ada pemiliknya, dan ternyata pemiliknya sedang sibuk membidik rubah buruannya. Melihat hal itu, Ella dengan berani melempar bola salju yang tepat mengenai kepala pemburu, dan dia juga memarahi pria itu untuk tidak memburu hewan di hutan. Bahkan Ella menantang si pria untuk beradu cepat dalam menunggangi kuda mereka. Bahkan saat si pria kesusahan mengendalikan kudanya, Ella dengan cekatan menolong, dan berhasil menenangkan kuda pria itu. Tiba-tiba, datang dua orang teman si pria, dan mengajaknya untuk melanjutkan berburu. Tidak disangka, ternyata pria itu adalah seorang pangeran. Setelah kembali ke peternakan, Ella melihat raja dan ratu tengah pamit pulang, dan memberikan sebuah undangan ke pesta dansa untuk ibu tiri dan juga Dora. Melihat hal itu, Ella berkeinginan untuk ikut pergi ke pesta dansa itu, tapi keinginannya langsung dipatahkan oleh dirinya sendiri. Di sisi lain, sang pangeran yang sedang bersama kedua temannya, ternyata masih penasaran dengan Ella, tapi tiba-tiba mereka dihampiri seseorang yang diutus raja untuk menjemput pangeran dan mengajari pangeran berdansa untuk persiapan pesta dansa nantinya. Mendengar hal itu, pangeran bersama kedua temannya malah pergi meninggalkan orang utusan raja itu. Esoknya, raja memarahi pangeran yang bertindak seenaknya, dan memaksa pangeran untuk melihat daftar tamu, serta memberi cincin, agar pangeran memberikannya kepada gadis yang dia suka saat pesta dansa nantinya. Pangeran yang mendengar perkataan orang tuanya, langsung menolak keinginan orang tuanya itu, dan tidak berniat mencari gadis untuk dia nikahi, karena pangeran merasa tidak mengenal mereka. Tapi, karena desakan raja, pangeran pun akhirnya menuruti perintah ayahnya itu. Di sisi lain, ibu tiri yang tengah mempersiapkan gaun pesta untuk Dora, memanggil Ella, dan menyuruhnya untuk mencari Alfred, dan menyuruh Alfred pergi ke kota untuk mencari penata gaya terbaik yang ada di kota. Saat Alfred mau berangkat ke kota, dia melihat Ella yang sedang mencuci, dan menawari Ella sesuatu yang mungkin dia inginkan dari kota, dan Ella meminta untuk membawakan apapun yang datang pada Alfred. Di istana, pangeran mulai belajar berdansa. Dengan akal cerdiknya, pangeran memanfaatkan teman-temannya untuk mengecoh pengajar, agar dia bisa kabur dari latihan dansa itu. Pangeran yang kabur dari sesi latihan dansa, pergi bersama kedua temannya itu untuk berburu, dan menembak sebuah sarang burung di atas pohon, dan sarang burung itu jatuh tepat mengenai Alfred, yang tidak sengaja melintas di tempat itu, dan ternyata, di dalam sarang yang jatuh, Alfred menemukan 3 biji buah ek. Si penata gaya yang sudah datang ke peternakan
mulai menata gaya untuk Dora. Melihat bentuk tubuh Dora, si penata gaya menyarankan untuk memutihkan kulit Dora, menggunakan asam laktat, dan menyuruh Dora untuk diet dengan hanya mengkonsumsi lentil dan kacang sampai hari pesta dansa tiba. Tidak hanya itu, si penata gaya akan menyiapkan 2 gaun khusus untuk Dora dan ibunya. Melihat Ella di ruangan itu, si penata gaya merasa terganggu dan mengusirnya. Sebelum Ella pergi, Alfred memberikan 3 biji buah ek yang ditemukan untuk Ella. Ibu tiri yang melihatnya langsung merebut dan membuang biji buah ek pemberian Alfred karena tingkah ibu tirinya itu ternyata memancing seekor tikus yang mencium bau buah ek datang ke ruangan itu dan membuat kekacauan. Melihat hal itu, Ella bergegas menangkap tikus itu dan pergi ke kamarnya. Saat Ella di dalam kamarnya, tidak sengaja dia menjatuhkan salah satu biji buah ek tanpa diduga. Ternyata biji buah ek itu ajaib dan mengeluarkan keajaiban yang luar biasa untuk hidup Ella. Di depan burung hantu miliknya, Ella berubah menjadi sosok laki-laki pemburu. Dengan penampilannya, Ella bebas pergi keluar tanpa dikenali. Di tempat lain, seperti biasa, pangeran bersama kedua temannya berlomba untuk berburu. Bahkan, pangeran mempertaruhkan cincin pemberian raja untuk diberikan ke siapa saja yang paling cepat memanah hewan buruan. Tidak disangka, saat mereka mencoba memanah burung, panah mereka dihentikan oleh Ella yang memanah tepat ke arah panah untuk menyelamatkan burung itu. Awalnya, pangeran tidak mengenali Ella yang berpenampilan seperti laki-laki, tapi akhirnya, karena Ella yang menang dalam pertaruhan, pangeran menghadiahi Ella sebuah cincin, dan pangeran menanyakan kembali siapa sebenarnya Ella. Ella yang tidak bisa memberitahu siapa dirinya, hanya bisa berlari pergi meninggalkan pangeran dan teman-temannya. Saat Ella di kamarnya, dia dikejutkan dengan kehadiran ibu tirinya yang curiga pada Ella, dan ingin melihat apa yang dipakai Ella. Dengan cepat, Ella melepaskan dan menyembunyikan cincinnya itu. Hari pesta dansa pun tiba. Alfred memanggil Ella, karena dia disuruh ibu tirinya untuk membantu Dora bersiap ke pesta dansa. Ibu tiri yang melihat Ella ingin pergi ke pesta, dengan jahatnya, si ibu tiri menuangkan 1 kotak payet warna-warni, dan berkata, kalau Ella harus memilah payet tiap warnanya, agar bisa pergi ke pesta dansa. Dengan sedih, Ella mulai memisahkan payet-payet itu satu persatu. Sedangkan di istana, ibu tiri dan Dora mulai memperkenalkan diri di hadapan raja, ratu, dan pangeran. Raja meminta pangeran untuk memulai pesta dansanya. Saat pangeran mulai berjalan ke barisan para gadis, dan tepat di depan Dora, tiba-tiba, pangeran diserobot oleh gadis lain, dan mereka pun mulai berdansa. Sedangkan, Ella yang mulai putus asa, seketika bahagia, karena dia dibantu sama segerombolan burung merpati, yang membantunya memisahkan payet-payet itu. Bergegas, Ella pergi ke kamarnya, untuk mengambil salah satu biji buah ek. Ella melemparkan, dan mulai mengucapkan permohonannya. Seketika, biji buah ek mengeluarkan keajaibannya, dan merubah Ella menjadi cantik seperti putri. Ella pun kemudian menaiki kudanya, dan bergegas pergi ke istana. Sampai di gerbang istana, semua prajurit terpaku melihat kecantikan Ella. Tidak hanya itu, semua peserta pesta dansa juga terpaku melihat kedatangan Ella. Saat Ella melihat Dora dan ibu tirinya, bergegas, Ella memakai cadar untuk menutupi wajah cantiknya. Ella yang sudah memakai cadar, dihampiri pangeran, dan mengajaknya berdansa. Kecantikan Ella bahkan memikat hati raja dan ratu, yang membuat raja dan ratu pun ikut berdansa bersama. Chemistry antar keduanya membuat semua orang terpukau dan merasa iri pada Ella. Sedangkan di sela-sela dansa mereka, pangeran meminta Ella untuk melepaskan cadarnya, tapi Ella malah meminta pangeran untuk menebak sendiri siapa dirinya dengan 3 teka-teki, di mana Ella berkata, yang pertama dia adalah wajah bara api, tapi tidak berjelaga, kedua, topi dengan bulu, tapi bukan pemburu, dan yang ketiga, bergaun panjang, tapi bukan seorang putri. Di sisi lain, ibu tiri yang melihat wanita bercadar,
merasa tidak asing dengannya, dan mencoba mendekati Ella. Sedangkan, Ella yang menyadari hal itu, bergegas pergi berlari meninggalkan pangeran. Raja yang melihat pangeran ditinggal kekasih hatinya, menyuruh putranya itu untuk mengejarnya. Ella yang berlari, terpaksa meninggalkan sebelah sepatunya yang terlepas. Pangeran yang mengejar Ella, harus rela kehilangan jejaknya, dan hanya menemukan sebelah sepatunya. Bergegas, pangeran bersama kedua temannya mencari keberadaan Ella. Saat Ella berlari, tidak sengaja, dia menjatuhkan cadar miliknya. Pangeran yang mencari Ella, sampai ke peternakan, pangeran minta agar semua gadis keluar untuk mencoba sebelah sepatu yang pangeran temukan. Ibu Tiri dan Dora menemukan cadar milik Ella saat mereka kembali ke peternakan, dan Ibu Tiri menyadari kalau wanita bercadar itu adalah Ella. Bergegas, si Ibu Tiri mendatangi Ella di kamarnya, dan menyuruh Ella untuk melepaskan gaunnya, agar dipakai sama Dora. Di sisi lain, pangeran tengah sibuk mencocokkan sepatu itu ke satu persatu kaki para gadis di peternakan. Saat semua kaki tidak cocok, dan merasa masih ada Ella yang belum mencobanya, Alfred bersama pangeran pergi ke kamar Ella, tapi, saat sampai di sana, mereka tidak mendapati Ella di kamarnya, dan hanya menemukan cincin pemberian pangeran. Di sisi lain, Ella dibawa sama Ibu Tiri, dia diikat, dan dikurung di dalam gudang, sedangkan pangeran yang melihat dan mengira kalau Dora itu Ella, bergegas berlari menghampiri mereka, dan berniat untuk menikahinya. Ibu Tiri yang mendengar ucapan pangeran, merasa sangat senang, tapi, sebelum menikah, pangeran meminta Dora untuk mencoba sepatunya terlebih dahulu. Ibu Tiri yang mendengar permintaan pangeran, bergegas memberi 1000 alasan, dan meminta ke pangeran, untuk langsung memberikan cincinnya saja, tapi pangeran bersikeras, untuk memakaikan sepatu itu terlebih dahulu. Ibu Tiri yang sudah tidak bisa mengelak permintaan pangeran memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Pangeran yang melihat Ibu Tiri kabur, langsung bergegas mengejarnya, sedangkan Ella yang bisa keluar dari gudang berkat bantuan dari tikus bergegas pergi ke kamarnya, untuk meminta permohonan ke buah ek terakhir. Ella mulai melempar dan mengucapkan permintaan, tapi tidak terjadi di keajaiban, yang ada hanyalah, dia menggunakan baju miliknya. Karena hal itu, Ella pun menyadari, kalau dia hanya cukup menjadi dirinya sendiri saja. Ibu Tiri yang berlari dari kejaran pangeran, tidak diduga, tali pengikat keretanya terlepas, yang membuat dia dan Dora tergelincir dan nyaris jatuh ke jurang. Pangeran yang melihat kejadian itu bergegas menolong mereka, dan akhirnya, dia menyadari, orang yang dia tolong bukanlah wanita yang dia cari. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan Ella yang menunggangi kuda. Pangeran yang melihat kedatangan Ella merasa bahagia, tapi tidak dengan ibu tirinya. Dia malah mendorong pangeran. Ella yang melihatnya, bergegas menolong pangeran menggunakan busur panahnya. Ibu tiri yang sudah hilang akal, mencoba mendekat, dan mengintimidasi Ella. Bahkan, ibu tiri mencoba menyerang Ella. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Ella tidak tinggal diam. Dengan berani, dia melawan ibu tirinya itu, dan dia bergegas menyelamatkan pangeran. Sedangkan ibu tiri, hanya bisa meraung-raung kehilangan akalnya, dan langsung dihentikan sama Dora. Ella yang bersusah payah, akhirnya bisa menyelamatkan pangeran, dan akhirnya, pangeran menyadari, siapa wanita yang dia cintai selama ini. Kemudian pangeran memberikan cincinnya, dan meminta Ella untuk menikah dengannya, dan tentu saja, Ella menyetujuinya. Sedangkan, di sisi lain, dua teman pangeran sampai ke peternakan untuk mencari sosok wanita di pesta dansa, tapi niat mereka dihentikan sama pangeran, yang datang bersama Ella, karena dia telah menemukan wanita pujaannya itu. Mendengar hal itu, semua pekerja peternakan bersorak bahagia, sedangkan nasib Dora, dia bertemu dengan seorang pria yang memuji dirinya, dan nasib si ibu tiri, dia merasa kelelahan dan putus asa. Film pun ditutup dengan kebahagiaan semua orang. Untuk kalian yang sudah terlanjur ngeklik dan nonton film ini sampai habis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan sedikit menggerakkan jari kalian, arahkan untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya guys.